Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita berjumpa lagi di room saya ini, tentunya membahas tentang perkara-perkara Islam atau biasa disebut dengan kalimat ngopi, ngobrol perkara Islam. OTT, apa itu OTT? Obrolan tentang takwa. Bukan operasi tangkap tangan, tapi obrolan tentang takwa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di mana-mana, bahkan pelampiasan daripada orang yang lagi stres, orang yang lagi punya masalah, pelampiasannya itu ada pada sosial media mereka. Berucap yang tidak wajar di sosial medianya, atau menjadikan sosial medianya sebagai tempat curhatnya, padahal itu tidak akan menjadikan masalahnya selesai, malah masalahnya itu semakin rumit dan semakin bertambah. Ditambahkan lagi dengan adanya kita berkaitan dengan sosial media, lalu orang mengetahui permasalahan yang sesungguhnya terjadi, apakah baik di dalam rumah tangga atau di dalam pekerjaan kita. Makanya tidak ada tempat curhat kita yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bingung mencari kepada siapa kita harus bersandar, kepada siapa kita harus bercerita tentang permasalahan ini. Padahal sesungguhnya sangat mudah sekali. Ketika kau punya masalah, ketika masalahmu kau sandarkan di dalam doamu, yakinlah bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dalam kondisi sulitnya. Yakin. Cuma terkadang kita tidak yakin. Mana mungkin Allah bisa menyelesaikan masalah? Bukan seperti demikian. Pemikiran seperti itu pemikiran yang salah, pemikiran yang bodoh. Bukankah Islam ini hadir supaya kita bisa menjadi tenang, supaya menjadikan kita ini hidup dalam keadaan hidup yang damai, aman, tentram, tidak kacau. Agama kan dalam bahasa Sanskertanya, artinya tidak, gama kacau. Agama itu tidak kacau. Itulah artinya sesungguhnya. Tapi kita menyandarkan diri kepada hal-hal yang berbentuk makhluk, sama dengan kita makhluk. Padahal sesungguhnya kalau kita berharap kepada sesama makhluk, tentu ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Inilah yang sebenarnya harus kita luruskan di dalam hati. Perkara keimanan hati yang mungkin kurang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah segalanya, la haula wa la quwata illa billah. Terkadang mulut berucap tapi hati berbeda. Kita pandai mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati ini masih meragukan. Itulah hal yang membuat kenapa sehingga hati ini tak pernah tenang, hati ini tak pernah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan di saat-saat rumitnya, terkadang kita memilih jalan yang berbeda, memilih jalan yang lain, yang dimana jalan itu jalan yang bisa menyesatkan kita. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau untuk membuat hati ini bisa tenang, bukankah Allah sudah menyampaikan bizikrillahi tatma'innal qulub, dengan berzikir hatimu bisa tenang. Hati. Siapa yang menciptakan hati? Siapa yang menciptakan diri? Siapa yang menciptakan jiwa? Siapa yang menciptakan perasaan? Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada keraguan. Kenapa? Karena ada waswasil khannas. Ada yang selalu mewaswaskan di dalam hati manusia itu. Siapa itu? Dialah yang namanya syaitan. Dari mana syaitan ini? Apakah dari jin? Bukan cuma dari jin. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia.
Ya, kalau jin-jin yang kita sebutkan ini banyak jenisnya. Ada jin ifrit, jin dasim, jin azazil, jin umusabia, jin danjun atau jin jini. Tidak seperti demikian. Memang bermacam-macam jin, tapi setan yang dimaksud ini, yang saya maksud setan dari bangsa jin dan manusia, minal jinnati wan nas, yang selalu memberikan rasa was-was di hati kita semua. Jangan pernah ragu dengan apa yang kau minta kepada Allah, tapi ragulah ketika engkau lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada doa yang tertolak. Doa la turaddu. Doa itu tidak ada yang tertolak. Cuma doa itu masih tersimpan di langit. Kenapa doa ini belum diijabah? Karena kita lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu banyak meminta, tapi lupa untuk bertobat, lupa untuk kembali ke jalan yang benar. Kita terlalu banyak meminta kepada Allah, kita terlalu banyak minta ini, minta itu, tapi sesungguhnya kita lupa bahwasanya masih banyak dosa yang belum kita minta pertobatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya kenapa hari ini kita umpama mendapatkan hal yang sulit atau hal yang bisa membuat kita semakin kecewa dan kecewa. Kenapa ini tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya? Bukan tidak terjadi sesuai dengan keinginan, akan tetapi setiap permasalahan itu pasti ada yang namanya musibah, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari ini? Tentu kita tidak bisa menghindari, tapi kita harus melewati. Kita harus melewati itu. Bagaimana caranya melewati? Dengan gagah perkasa dan kuat, dengan keikhlasan, ketakwaan, dengan keyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini, Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cukup itu yang kita yakini dalam hati. Makanya permasalahan-permasalahan yang kita lihat menjadikan sosial media ini adalah tempat kita bercurhat. Padahal sesungguhnya itu salah. Kita minta pertolongan, minta ada tempat kita untuk curhat, minta solusi dari teman-teman. Boleh kita minta solusi, tapi ketika ada masalah yang sangat-sangat sakral, yang sebenarnya itu mintakan solusi boleh, tapi untuk menyelesaikan masalahmu yang paling sakral itu, yang paling dalam itu, tentunya ada Allah tempat engkau meminta. Ada Allah tempat engkau meminta. Bukankah Allah sendiri yang menawarkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan ijabah doamu. Tapi kenapa toh masih kita ragukan? Ini masalahnya guys. Karena kita masih bergantung kepada makhluk selain daripada Allah. Ini masalahnya. Bagaimana Allah tidak murka kepada kita? Memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang yang dikasih ini belum tentu disayang. Belum tentu disayang. Ada orang yang dikasih keistimewaan, dikasih kelebihan. Namanya istidraj. Padahal istidraj itu adalah menjadi hukuman bagi dia yang ia tidak sadari. Sanahtarijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu dihukum dari arah yang tidak ia ketahui. Itu yang biasa kita lihat. Ada orang yang bisa cepat dijabah doanya, padahal dosanya jalan terus. Dia tidak beribadah kepada Allah. Bahkan kita melihat dan merasakan, untuk apa saya ibadah? Setiap hari saya ibadah, tapi hasilnya seperti demikian. Kalau begitu, sedangkan dia ini berbuat keonaran, berbuat kejahatan, berbuat apapun yang dosa-dosa yang dia lakukan, seolah-olah dosanya itu tidak menjadi penghalang dalam doanya. Kenapa seperti demikian? Kenapa seperti ini yang terjadi? Kita menganggap bahwa Sang Maha Khalik ini tidak adil. Sesungguhnya dia diberikan istidraj. Dia diberikan hukuman yang dia tidak sadari. Memang dia memiliki keistimewaan, tapi dia tidak sadari bahwa keistimewaan itulah yang membuat mereka terjerumus dalam kebodohan yang sesungguhnya. Mereka bangga dengan kebohongan, berdiri di atas kemunafikan. Makanya setiap ada masalahmu, setiap ada perkaramu,
bisa kita minta, wejangan, bisa kita minta solusi. Tapi kalau kita tidak bisa lagi keluar daripada itu dengan solusi-solusi yang telah disampaikan oleh teman-teman, kasih solusinya seperti ini, ya, kalau tidak ada lagi jalan, maka tempatmu terakhir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang mengatakan setiap masalah pasti ada jalan. Kalau masalahmu tidak punya jalan, tidak ada jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Ya, itu pemikiran yang bagaimana gitu ya, sesuatu. Iya. Sahabat-sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali. Mudahnya di mana? Itu kembalikan kepada diri. Kau yakin kepada Allah? Kau yakin bahwa Allah yang akan memberikan segalanya? Yakin bahwasanya sesungguhnya Allah akan berikan jalan keluar setiap kondisi sulitmu? Insya Allah engkau termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu. Orang-orang yang bertakwa seperti ini dia meyakini bahwa apa yang telah diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa ini Allah sedang menguji kita, ini Allah sedang memperingati kita, ini Allah sedang memberikan azab kepada kita, berarti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Karena ada sesuatu hal yang perlu kita pahami. 3 manusia ini diberikan ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu ada 3 bentuk yang diberikan kepada hambanya. Yang pertama, Allah berikan musibah kepada hambanya karena Allah memberikan dia azab. Kenapa diberikan azab? Karena sama sekali tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tertutup hatinya, telinganya tertutup, hatinya terkunci, tidak ada lagi jalan untuk taubat. Ada seperti ini, mudah-mudahan tidak tertimpa kepada kita semua. Yang kedua, Allah memberikan musibah kepada hambanya karena Allah ingin memperingatkan hambanya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Kalau contoh-contohnya mungkin banyak. Kenapa? Sehingga kita bisa jatuh, sehingga bisa perencanaan yang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan planning yang kita telah susun secara matang dan sangat-sangat sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah kita jatuh. Dan di situ kita tersadar ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika teguran itu kita ingat, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan musibah kepada hambanya bukan seperti azab, bukan seperti mengingatkan kepada kita karena kita keluar di jalan yang benar, tapi Allah memberikan musibah kepada hambanya karena hamba ini diuji keimanannya. Apakah dia bisa tangguh dalam ujian ini atau tidak? Ataukah ketika dia ibadah, ketika saya berikan dia kebaikan, semua kebaikan dunia, semua kebaikan-kebaikan, semua harta, kekayaan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika aku uji, kata Allah, apakah dia masih tetap pada keimanannya atau tidak? Ini diuji kita. Apakah kuat, kokohkah keimanan di dalam hati ini atau tidak? Itu. Makanya perlu kita pahami 3 hal tersebut. Itulah sebab kita tidak bisa terhindar daripada musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kata Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan. Ini baru sedikit, men. Baru sedikit, bro. Baru sedikit ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Apa bentuk ketakutan yang Allah akan berikan kepada kita? Walju. Kita akan diberikan yang namanya ketakutan dengan rasa lapar. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Mau makan tidak ada. Kita betul-betul miskin dengan makanan. Tidak ada apapun yang bisa dipanen untuk dimakan. Tidak ada. Inilah ketakutan yang Allah akan berikan kepada kita. Walju, kelaparan. Wanaksi minal awal, kekurangan akan harta. Dibangkrutkan. Dijatuhkan. Dimiskinkan. Ini pasti akan kita lewati. Dan ini telah dituliskan di dalam Al-Quran. Ini kalamullah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pasti kita akan diberikan ketakutan seperti demikian. Dilaparkan, dikurangkan hartanya. Sebaiknya kalau kita sebagai hamba, ketika kita mendapatkan musibah tersebut,
Kalau kita beriman, kita menganggap musibah ini adalah ujian. Ujian agar kita semakin besar dan semakin kuat dalam ketakwaan dan keimanan. Ada orang diuji, habis hartanya, menangis. Ya Allah, hilang uangku ya Allah. Hilang uangku ya Allah. Aku tidak rela. Uang itu setengah mati, sebulan saya cari ya Allah. Begitu suaminya tahu istrinya kehilangan uang, berapa uangmu yang hilang? 100.000 sayang. Oh gampang, ini ambil uang 100.000. Jangan berhenti menangis. Tambah keras nangisnya. Tambah keras nangisnya. Coba yang 100.000 tidak hilang, mungkin sudah jadi 200.000. Ini orang tidak bersyukur. Padahal sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, aku akan tambahkan. Tapi apabila engkau mengkufurinya, azabku sangatlah pedih. Sangat pedih. Karena dia tidak syukur, Allah cabut kenikmatan itu. Tidak ada lagi yang bisa dia nikmati. Makanan terbatas. Tidak bisa makan beras, tidak bisa makan nasi. Yang dia makan jagung. Tidak bisa lagi makan jagung. Yang dia makan apa? Umbi-umbian. Kasihan. Tidak ada lagi kenikmatan. Allah cabut kenikmatan itu dari dirinya. Padahal kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita ini mahal. Contoh mata ini. Mata bisa memandang ini lebih tajam daripada kamera. Seberapa jauh matamu bisa memandang? Kalau mau di zoom, bolehkah di zoom mata? Pakai kaca pembesar lah. Ini mata lebih wow, luar biasa ini mata. Retinanya luar biasa. Mata kita ini dua. Itu Allah ciptakan dengan keseimbangan dan kesempurnaan. Telinga ini mendengar, di-save oleh memori di kepala kita dengan ingatan. Itu sangat luar biasa. Manusia belum tentu mampu menciptakan hal seperti demikian. Belum tentu. Tapi Allah menciptakan kepada kita ini, memberikan kepada hambanya gratis. Cuma kita bersyukur atau tidak. Itu dia masalahnya guys. Baru dikasih Allah ketakutan sedikit, kiri kanan dia cerita, saya seperti ini, saya dihianati, saya dikasih begini. Padahal sesungguhnya ketika engkau punya masalah, jangan minta petunjuk kepada dukun, kepada peramal, tapi mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah, minta. Siapa tahu kita masih ada dosa, sehingga Allah memberikan kita seperti demikian sebagai pengingat buat kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Atau memang kita diuji oleh Allah agar ketakwaan keimanan ini semakin kokoh dan kuat. Bukan berdiri keras kokoh dan kuat. Itu semembosoa guys. Ya, makanya itu yang perlu kita pahamkan di dalam diri. Ingat, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba guys. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingatkan selalu diri seperti demikian. Setiap ada masalahmu, datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Sang Khalik. Datanglah yang menciptakan segalanya. Datanglah ke sana. Untuk apa? Untuk menceritakan semua permasalahan itu. Dialah yang membuat segalanya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bukankah semua ini dengan perintahnya? Bukankah apa yang terjadi ini dengan kemauannya? Bukankah apa yang kita lihat ini yang terjadi kepada diri ini, apa yang kita alami saat ini, bukankah itu dengan kehendaknya? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dialah yang mengatur segalanya. Dialah yang mengetahui segalanya. Dia telah menakdirkan kepada hamba-hambanya apa yang telah terjadi hari ini. Kayak pahami. Kalau kita mau curhat kiri kanan, Ustaz tanya dong, boleh enggak? Aku bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente, wah, enggak ada masalah mau bertanya apa, mencari solusi. Ketika kau sudah mendengarkan wejangan, solusinya itu ada pada dirimu sendiri. Yaitu apa? Apakah kau ingin kembali ke jalan yang benar? Apakah kau ingin tetap teguh dan kuat untuk memperkokoh keimanan itu? Karena kita biasa diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Tapi kapan kita keluar dari ujian tersebut? Ingatlah,
Di balik tangismu hari ini, Allah akan simpan senyuman yang terindah di hari ke depan nanti. Karena itu proses dalam kehidupan. Hidup ini butuh perjuangan. Karena tidak ada hidup yang tidak memiliki perjuangan. Setiap hidup pasti ada perjuangan di dalamnya. Makanya itulah sehingga kita harus selalu semangat menjalani hidup, tetap fokus pada ibadah, fokus, yakinlah bahwa Allah memberikan kepadamu sesuatu, tentu ada hasil yang Allah telah siapkan bagi kalian yang sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Guys, setiap ada permasalahanmu, kau coret-coret di berandamu, kau tulis-tulis di berandamu seperti demikian, itu tidak akan mendatangkan solusi. Kemungkinan bisa jadi mendatangkan polusi dan kolusi. Lebih baik kamu datangi sejadamu, salat sunat 2 rakaat. Setelah kau sunat 2 rakaat, istighfar. Man lazima li istighfar. Siapa yang selalu membaca istighfar, Allah akan berikan kepadanya, mendatangkan kepadanya, yaj'al lahu makhraja. Allah keluarkan dia dari kondisi tersulitnya. Pokoknya Allah keluarkan, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari mana saja arahnya, datang saja rezeki. Kenapa? Ini orang tahu diri. Ini orang yang faham bahwa dia berdosa, dia bertobat kepada aku, kata Allah. Wahai Mikail, turunkan rezekinya yang baik-baik. Makanya mungkin karena kita banyak dosa, mungkin dosanya itu tidak pernah memberikan kebaikan kepada istri, menafkahi anak dan lain sebagainya. Ini dosa di dalam rumah tangga yang biasa kita keliru, biasa kita lupa. Nah, makanya kalau kau mau banyak rezekimu, bahagiakan istrimu, bahagiakan ibumu, ibu mertuamu, orang tuamu, anakmu, keluargamu. Kalau kau mau banyak rezeki, apalagi kalau mau semakin banyak rezekinya, buatlah istrimu tersenyum indah. Tapi bagaimana istrimu mau tersenyum indah? Wajah saja ketika tersenyum dia wajahnya mirip vampir. Bagaimana tidak mirip vampir kalau bedak yang kau pakaikan dia itu bedak segitiga biru, beda merek Kompas, itu beda tepung terigu, pantasan mukanya mirip vampir. Coba kalau kau modali belikan merek yang kayak Wardah, New Skin, Skincare, Makeover, atau MS Glow. Wow, saya yakin istrimu tersenyum mirip Syahrini. Bagaimana ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Takbir. Makanya modali supaya mereka bisa tersenyum cantik di hadapan suami-suaminya semua. Iya. Tapi ibu-ibu juga, kalau suamimu mau banyak rezekinya, begitu keluar cari nafkah, doakan baik-baik. Ini suami keluar cari nafkah, kau malah keluyuran di luar sana, pergi rumah tetangga, cerita kiri kanan, gosip bermunculan. Kiri kanan ada cerita tetangganya. Jangan bergaul sama itu, bu. Kenapa? Jelek sifatnya itu. Padahal memang kenyataannya tidak. Kita fitnah. Makanya dalam Islam kita dilarang untuk menceritakan aib orang lain. Benar pun adanya, itu adalah ghibah, salah, fitnah. Maka tidak lolos. Jangan kita menceritakan keburukan orang lain, padahal kita sendiri juga buruk. Kau cerita, jangan bergaul sama itu, bu, ya. Kenapa? Itu saja keluarganya tidak bisa dia urus. Suaminya itu pada selingkuh. Tanya lagi, yang lain ditanyanya lagi. Pokoknya bu ya, jangan cerita ke orang lain, cuma kita aja yang tahu. Padahal semua satu RT dia tahu, satu perumahan sudah, satu kompleks sudah tahu semua. Itu mulutnya kayak ember, cerita kiri kanan. Ya namanya juga ibu-ibu, tidak tahu jaga rahasia. Ya, itu terus dia cerita kiri kanan tetangganya. Sampai anaknya ditanya, nah jangan bergaul sama itu nak ya. Kenapa mak? Itu suaminya selingkuh. Itu bapaknya selingkuh. Anaknya bilang apa? Jangan ribut mak. Kenapa? Saya mimpi pelakornya. Ku menangis membayangkan. Makanya kau cerita keburukan orang lain, padahal dirimu itu lebih buruk daripada kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Jangan kalian mencerita keburukan orang lain. Jangan kalian menghina satu kaum yang lain, padahal kaum yang kau hina itu lebih buruk daripada dirimu.
Ini kita selalu tidak sadar menceritakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Padahal diri ini sendiri, wow, parah men, parah. Makanya sekarang ada masalahmu, kendalanya di mana, solusinya di mana? Solusinya, sujudlah kepada Tuhanmu. Sujudlah kepada Tuhanmu, minta ampun. Mungkin ada dosa, perbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, baca itu. Jangan cuma taunya dibaca, tidak pernah diamalkan. Satu ilmu yang kau pelajari tapi kau amalkan, itu lebih berarti daripada banyak ribuan jutaan ilmu yang kau pelajari tanpa satupun kau amali. Itu tidak bermanfaat. Banyak ilmumu tapi tidak bisa diamalkan, tidak bisa diajarkan kepada seluruh orang untuk kau ajarkan baik-baik kepada mereka. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Untuk apa? Ada pohon, tidak ada buahnya, mau diapa? Makanya punya ilmu, ajarkan. Meskipun itu sedikit, tidak ada masalah. Yang penting ilmu itu bisa bermanfaat. Jadi guys, kau punya masalah, selesaikan masalahmu di atas sejadah. Jangan selesaikan masalahmu itu kau catat, kau buang di sosmed, pasang di statusmu. Jeleknya itu orang, kau dina si pakna. Tidak baik sekali itu orang. Jangan kau ada dekat itu. Akhirnya orang tahu, saya sedang singgung ini. Ini juga pat tersinggungan tong. Sedikit-sedikit tersinggung misede. Sedikit-sedikit tersinggung. Jangan selalu mudah untuk merasa. Selalu itu berprasangka baik kepada orang. Jangan selalu berprasangka buruk. Baru keluar suaminya diceritakan dalam hati. Pergi lagi tuh warkop, pura-pura ke warkop, baru ketemu dengan mamak muda. Jangan. Karena setiap kata itu adalah doa. Setiap kata adalah doa. Nah, mengapa yang kita harus kerjakan saat ini? Introspeksi diri. Ini akhir tahun men. Introspeksi diri. Bukankah Islam hadir kepada kita ini untuk memudahkan segala perkara kita? Bukankah Islam hadir di tengah-tengah kita ini untuk menjadikan kita insan yang bermanfaat kepada orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi itu, sadar diri men. Mikir kau, mikir. Ada yang Allah berikan masalah kepadamu, bukan berarti Allah tidak sayang, tapi kita yang kurang sayang pada diri sendiri. Yang kehancuran yang terjadi ini kan bukan karena proses terjadinya kehancuran ini diakibatkan Allah bosan kepada kita, atau alam yang tidak mau bersahabat kepada kita. Tidak. Kita sendiri yang kadang salah, yang tidak tahu diri men. Salahnya itu di mana? Salahnya itu di mana? Jadi sekarang mari sadar diri bro. Sadar diri. Pahami dosa-dosa itu terkadang ada, kita lupa. Karena kita ini manusia. Al-insanu mahallul khatai wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa lagi syairnya. Itu ada lagunya. Hanya kita sadar, loh siapa? Loh ini manusia, tempatnya salah dan lupa, tempatnya salah dan dosa. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Di akhir tahun lagi ini, di akhir tahun 2022, ingin memasuki 2023, introspeksi diri. Padecengnya lemu. Perbaiki dirimu. Perbaiki diri. Bukankah kita telah disampaikan, pepatah Arab juga menyampaikan sudah jauh lama sebelum kita, bahwasanya siapa ya, man kana yaumu khairan min hamsi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Yang kemarin itu buruk sekali. Paremang apa semua nak kerja semua. Pokoknya halal haram hantam rata Sarkodes, sapu rata kota desa. Ini hari lebih baik dari hari kemarin. Kemarin begitu dia Sarkodes, tapi sekarang dia sudah kembali ke jalan yang benar.
fawarabihu, maka dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min hamsihi fahuwa makbunun. Siapa yang hari ini sama jadi dari kemarin, tidak ada peningkatan, begitu-begitu tonji, begitu terus, tidak ada perubahan di dalam hidupnya yang semakin lebih baik. Bahwa dia adalah orang-orang yang makbunun, orang-orang yang celaka. Celaka. Ini sama saja hari kemarin, celaka dikatakan kita. Wa man kana yaumuhu syarra min hamsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Kemarin baik-baik. Ya, kemarin sembahyangnya maghrib, isya lah. Sekarang tidak ada sembahyangnya. Istighfarnya tidak ada Tommy. Disuruh istighfar, apa yang bilang? Astaga naga. Itu bahaya. Itu bukan istighfar, guys. Itu bukan istighfar. Itu bukan istighfar. Istighfar itu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bukan astaga naga. Astaga naga. Itu bukan istighfar. Itu bukan istighfar. Kembali kepada Allah. Kita mungkin banyak salah dan dosa. Jadi itu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa setengah jam saya berbicara. Bermusami saya punya mulu ini. Untungnya tadi subuh saya sikat gigi. Alhamdulillah. Dan tidak sampai baunya ke situ. Ya, karena memang kita live streaming. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu. Ada masalahmu, jangan luapkan masalahmu itu ke sosial media. Karena bisa mendatangkan masalah yang baru. Bukan solusi yang hadir, tapi yang hadir adalah masalah yang baru. Kau mau menyinggung orang dengan menuliskan di sosial media, itu bukan solusi, tapi itu polusi, kolusi. Banyak lagi hal yang bisa terjadi. Akhirnya orang yang awalnya tidak benci kepadamu mulai benci. Kenapa? Oh, ternyata kamu orangnya kamu orangnya apa ya? Orangnya banyak bicara, banyak omong, tidak ada bukti dan lain sebagainya. Tidak. Tapi selesaikan masalahmu itu di atas sejadah, minta kepada Allah. Kalau apa jipala yang mau dituliskan di sosial media, Ustaz? Ya tulis saja yang baik-baik lah. Adakah yang punya anggota mau umrah kayak begitu ya. Makanya kalian-kalian yang mau umrah, mau ikut dengan kami-kami Ustaz keren, Ustaz gaul yang terhits terkece debur Indonesia, hampir seluruh Indonesia lingkupnya, apalagi utamanya Sulawesi Selatan. Mau ikut umrah bersama kami? Murah ji guys, murah. Yang penting mau jaki untuk berangkat umrah, niat paling utama. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biar niatmu 100%. Kalau tidak ada juga duitmu, tidak jadi berangkat. Jadi butuh niat, butuh keinginan, kemauan, hati yang kuat, kita berangkat sama-sama. Siapa yang tidak rindu dengan Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang tidak rindu dengan Baitullah? Berdoa di hadapannya, berdoa di hadapan Allah, salat berjamaah bersama keluarga yang kita cintai di hadapan Baitullah. Masya Allah. Itulah kerinduan yang sangat kita rindukan. Apalagi kita berziarah ke makam Rasulullah. Rindunya hati ini kepada baginda Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apalagi kita mengangkat tangan di hadapan makam Rasulullah. Dari jauh, dari kota Makassar, kita datang ke sana. Dari kota Sumatera, dari kota Batam, dari kota Medan, dari kota Palopo, dari kota Polewali Mandar, dari kota Mamuju, dari kota Jakarta. Kita sampaikan rasa rindu itu. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, salam rindu kedua orang tua kami yang mungkin belum sempat datang di hadapan. Ya Rasul, salam rindu dari saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kenal yang rindu kepadamu. Masya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanallah. Itu rasa rindu yang tidak bisa diucapkan lagi. Makanya harta tidak ada jaminan untuk membahagiakan kita. Kebahagiaan yang terindah ketika kita bisa berjumpa dengan orang yang kita rindu. Siapa orang yang kita rindu itu? Laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rindu, meskipun ia tak ada lagi di zaman ini, meskipun kita tak pernah mendengarkan langsung suaranya. Allahumma salli wa sallim. Meskipun kita tidak pernah melihat wajahnya, tapi ketika kita rindu, air mata ini menetes. Entah kenapa, kita selalu bertanya dalam hati, kenapa kita meneteskan air mata di saat rindu kepada Rasulullah? Karena inilah hati umatnya yang selalu beriman kepada Allah. Hati umatnya yang tidak bisa berbohong, bahwa inilah rindunya umat kepada Rasulnya. Ya, kalau kita mau berangkat bersama komunitas pendakwah keren, silakan mendaftar atau DM saja saya lah, tidak ada masalah. Kalau di bagian Makassar, Sulawesi Selatan, berangkatnya di Sultan Hasanuddin, harga terjangkau. Pokoknya maunya harga, yang penting tidak di bawah harga standar ya lah. 30 juta atau 29 lebih sih boleh. Tapi kalau di bawah 28, wow, itu sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi terjadi spam, penipuan dan lain sebagainya. Ya, tobat-tobatlah kita untuk ditipu lagi. Kemarin karena kita tergiur dengan harga murah, akhirnya kita ikut situ. Bukan masalah itunya. Harta yang kita habiskan di jalan Allah itu tidak seberapa banyak. Kalau kita menikahkan anak, membuatkan acara ulang tahun sampai kita habiskan 200 juta, 1 miliar, itu tidak ada apa-apanya. Baru kita mau ibadah, mau berjumpa langsung di depan makam Rasulullah, mau salat di hadapan Baitullah, baru menawar lagi, ya Allah ya Karim. Padahal yang Allah berikan kepada kita ini, apa kita tidak merasa cukup dengan segalanya? Inilah yang membuat kita tidak tahu diri, tidak introspeksi diri. Makanya kalau bisa akhir tahun ini introspeksi diri. Siapa kita sebenarnya? Yang kemarin kita terlalu banyak menggibah saudara, banyak memfitnah saudara, terlalu banyak berhitung dalam ibadah, terlalu banyak berhitung dalam jalan Allah. Padahal kalau kita mau keluarkan harta di jalan yang tidak benar, di jalan yang miring, di jalan yang kotor, di jalan yang penuh duri, di jalan kote, jalan kote itu makanan, di jalan yang tidak jelas, kita keluarkan sampai miliaran rupiah. Sedangkan di jalan Allah, kikir, pelit, seke, gigili, ayah. Bayangkan kalau Allah ambil semuanya darimu, apa yang kau inginkan? Apa? Kau bangun istanamu besar-besar, rumahmu bak istana yang megah, mengalahkan istananya Ratu Balkis yang diangkat oleh Nabi Sulaiman, lalu dirubahnya menjadi istana yang paling megah, yang terhits, terkece, debur Indonesia. Apa jadinya ketika harta yang kau bangun itu, yang besar itu, yang megah itu, malah tidak bisa kau miliki sepenuhnya, malah kau diusir dari rumahmu? Karena suatu ketika manusia akan diusir dari rumahnya ketika dia tidak bernyawa lagi, yaitu sudah menjadi jasad, sudah tidak bernyawa, maka dia diangkat, digiring keluar untuk disolatkan di masjid, lalu dimakamkan di kuburannya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, mau tanyakan doa apa yang cepat diijabah? Doa yang cepat diijabah adalah doa di saat kita mengetahui diri dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Doa yang mana kita beristighfar dulu sebelum meminta ampun dulu sebelum minta apa-apa. Dan doakanlah kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Seburuk apapun orang tuamu, dia tetap orang tua.
beda agama pun kalian dengan mereka. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sampai kalian berkata-kata berkata-kata yang tidak baik, yang bisa menyakiti hatinya. Tapi berkata-katalah wa qul lahuma qawlan karima. Berkata-katalah yang baik, yang lembut, tutur hati yang baik, sopan, tutur kata yang sopan. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkata-katalah yang baik, yang bisa menyenangkan hati mereka berdua. Kalau memang kita beda agama, tapi Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang tua meskipun kita beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Memang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita tidak ada hak untuk membencinya. Itulah Islam mengajarkan kepada kita semua. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi asik kita ini berdakwah sambil saya ingin mempromosikan umrah. Bukan cuma itu, promosi headset guys. Kalian yang mau membeli headset ada di bawah ini. Klik tempat belanja itu, beli headsetnya. Oke guys, dukung channel kami terus. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Kalau kalian masih penasaran apa yang saya sebutkan tadi sebelum kalian masuk ke dalam room ini, gampang. Caranya gampang. Caranya bagaimana? Caranya cari di YouTube saya guys. Cari Farid Millennial. Jangan lupa like, share, and subscribe. InsyaAllah kalau masih ada waktu lagi kita akan berjumpa dengan dakwah-dakwah yang menjelaskan, dakwah-dakwah Islam yang menjelaskan tentang hal-hal yang lebih terhits terkecil lagi. Ya, pokoknya hari ini kita cuma menjelaskan tentang apa? Kita cuma menjelaskan curhatanmu, masalahmu, bukan sosial media solusinya. Tapi solusinya adalah perbaiki dirimu dan perbaiki ibadahmu. Kalau Allah ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki zikirmu, perbaiki hidupmu. Jangan sampai kau salah, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu bahwa kau punya banyak kesalahan, segudang kesalahan dan lain sebagainya. Oke guys, jadi mungkin ini saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sambil kita bincang-bincang menjawab pertanyaan. Salah Ustaz, doa yang cepat diijabah, doa kedua orang tua kita. Lakum dinukum waliyadin. Ini pintar ini berarti daripada saya. Mendoakan orang tua itu bagus. Iya, menandakan bahwa kita ini anak yang selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang tua mendoakan anaknya, Masya Allah. Tidak ada tirai pembatas antara dia dengan Allah. Karena doa yang cepat diijabah oleh Allah itu, yang pertama doa, ya termasuk doa kedua orang tua, yang ya imamun adilun, pemimpin yang adil, orang yang terzalimi, sama doa orang tua, apalagi kalau terzalimi orang tua kita. Makanya kalian jadi anak yang soleh-soleha, jangan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nanti kau disulap jadi batu tawas. Batu. Bahaya kalau batu tawas, habis kau dipupus dengan air ya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa wal irsyad. Akhirul kalam, saya tutup dengan sebuah pantun. Burun nuri, burun cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.